Selamat datang sahabat belajar. Saya Miss Ani dan hari ini kita akan menjelajahi dunia recontact bersama. Apakah kalian pernah mendengar tentang recontact sebelumnya? Kalau belum, yuk simak bersama-sama dan kita akan memahami konsepnya dengan baik. Selanjutnya adalah definisi tentang recontact. Jadi, recontact is a text that retells an event or experience in the past. Jadi recontact merupakan jenis teks yang digunakan untuk menceritakan kembali suatu peristiwa atau pengalaman yang telah terjadi di masa lalu. Nah, masa lalu di sini bukan berarti 1 abad yang lalu ya. Bisa juga 1 tahun yang lalu, 1 bulan yang lalu, bahkan 1 minggu yang lalu. Oke, setelah kita tahu definisi tentang recontact, kalian juga harus tahu nih jenis-jenis recontact. Yang pertama ada personal recount. Jenis ini menceritakan pengalaman pribadi si penulis. Contohnya misalkan perjalanan liburan, kegiatan sehari-hari yang menarik, atau momen spesial dalam hidup. Kemudian yang kedua ada factual recount. Jenis factual recount ini bersifat objektif dan fokus pada suatu kejadian atau peristiwa tertentu. Informasi yang disampaikan lebih mengutamakan fakta daripada pengalaman pribadi. Kemudian selanjutnya yang ketiga adalah imaginative recount. Untuk imaginative recount ini melibatkan unsur-unsur yang imajinatif atau hayalan dalam menceritakan sebuah peristiwa. Biasanya ini digunakan dalam konteks kreatif atau fiksi. Oke, next adalah tentang tujuan dari recontact. Yang pertama ada to give information to the readers. Jadi tujuan teks recount yang pertama adalah untuk memberikan informasi secara kronologis tentang apa yang terjadi. Nah, kemudian yang kedua to entertain the readers. Jadi yang kedua untuk menghibur si pembaca. Yang ketiga ada to record an important experience. Dan kita juga bisa mencatat peristiwa atau pengalaman yang penting di dalam sebuah teks recount. Recontact, dan kita juga sudah tahu macam-macam dan tujuan dari recontact. Kita juga bisa membuat teks recount itu sendiri loh. Tapi sebelumnya harus tahu dulu unsur kebahasaan dan teks structure dari teks recount. Kita juga akan membahas unsur kebahasaan dari teks recount atau dalam bahasa Inggrisnya language feature. Yang pertama, using simple past tense. Karena menceritakan suatu peristiwa atau kejadian di masa lampau, sudah otomatis kita harus menggunakan simple past tense. Dalam simple past tense itu ada 2 kalimat yang bisa kita temukan ya. Di antaranya ada kalimat verbal dan ada kalimat nominal. Kalimat verbal itu berisi kata kerja yang di dalamnya bisa dalam bentuk regular atau irregular, atau kata kerja beraturan dan kata kerja tidak beraturan. Sedangkan kalimat nominal itu terdapat to be di dalamnya, yaitu was dan were yang selalu digunakan pada kalimat bentuk past tense. Tapi untuk penggunaan was dan were, kalian harus lihat subjek dalam kalimat tersebut. Nah, itu tadi unsur kebahasaan yang pertama. Kemudian yang selanjutnya using action verb. Jadi kata kerja yang merujuk pada sebuah tindakan yang bisa terlihat oleh orang lain. Contohnya run, ketika kita berlari itu pasti bisa terlihat ya kegiatan yang sedang kita lakukan. Kemudian eat itu bentuk kedua dari eat yang artinya makan. Kemudian wrote yang bentuk pertamanya adalah write. Kemudian visited yang bentuk pertamanya adalah visit, itu termasuk dalam regular verb atau kata kerja beraturan. Kemudian selanjutnya yang ketiga adalah using adverb of time, kata keterangan waktu. Misalnya ada yesterday, last week, kemudian menyebutkan tahun yang sudah lampau ya.
Nah, ini digunakan untuk memberikan informasi lebih spesifik tentang kapan peristiwa tersebut terjadi. Kemudian yang keempat adalah using time connective atau kata penghubung waktu. Kata penghubung waktu ini yang sering digunakan misalnya seperti first, kemudian next, after that, kemudian finally. Oke, setelah kita mengetahui language feature atau unsur kebahasaan, kita akan dapat lebih mudah mengidentifikasi dari recount tag. Selanjutnya, kita akan mempelajari tentang generic structure dari recount tag, supaya kita tahu struktur dari recount tag itu apa saja sih. Yang pertama ada orientation atau pengenalan. Jadi pada bagian orientation ini, si penulis memberikan gambaran umum tentang peristiwa atau pengalaman yang akan diceritakan. Informasi ini bisa berisi tempat, waktu, dan orang-orang yang terlibat. Kemudian setelah itu yang kedua ada event atau peristiwa. Bagian ini berisi peristiwa atau kejadian secara kronologis sesuai dengan urutan waktu terjadinya. Detail-detail penting tentang setiap peristiwa dijelaskan secara mendetail ya, untuk memberikan gambaran secara lengkap. Kemudian yang ketiga adalah reorientation. Bagian reorientation ini isinya adalah memberikan kesimpulan atau penutup yang merangkum peristiwa atau pengalaman yang telah diceritakan oleh penulis. Biasanya ini mencakup pemikiran akhir, refleksi atau pesan yang ingin disampaikan. Sekarang kita lihat dulu yuk contoh dari recount tag sederhana. Ini menceritakan pengalaman di suatu hari di sebuah taman hiburan. Pada paragraf ini yaitu menjelaskan tentang orientation. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa isi dari orientation itu adalah pengenalan. Jadi pada paragraf ini pengenalannya meliputi menyebutkan waktunya, yaitu di sini disebutkan adalah summer. Kemudian lagi siapa yang ada di dalam tag recount tersebut. Jadi di sini penulis itu menceritakan dirinya dengan keluarga, yaitu my family and I. Oke, kemudian paragraf kedua ini adalah event atau peristiwa. Di dalam paragraf kedua ini menyebutkan secara rinci kronologis dari kejadian yang terjadi, detail-detail pentingnya, kemudian peristiwanya, dan gambaran lengkap dari teks recount tersebut. Dan di paragraf 3 ini ada reorientation. Jadi di sini isinya adalah penutup, yaitu rangkuman dari peristiwa atau pengalaman yang telah diceritakan. Itulah dasar-dasar tentang recount tag. Teman-teman jangan lupa untuk latihan menulis dan membaca lebih banyak tentang recount tag agar semakin mahir. Terima kasih telah menonton video ini dan sampai jumpa pada video pembelajaran selanjutnya. Selamat belajar dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.